Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Interatori akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Nah, proyek kami adalah aplikasi peminjaman ruang laboratorium berbasis Flutter dan terdapat dua role user, yaitu sebagai admin dan user. Kemudian, halaman awal aplikasi yaitu halaman login. Login di sini menggunakan Google Authentication, yaitu masuk menggunakan akun Google. Saat masuk sebagai user, terdapat dua fitur yaitu request baru dan daftar request. Kemudian, ketika diklik button request, akan menampilkan halaman form request. Berisi nama peminjam, yaitu nama user. User dapat memilih tanggal peminjaman dan waktu peminjaman, serta memilih laboratorium yang akan dipinjam. Kemudian saat diklik button daftar request, akan menampilkan halaman daftar request. Warna yang ditampilkan sesuai dengan status request. Warna oranye berarti menunggu, warna hijau diterima, dan warna merah request ditolak. Selanjutnya itu sebagai admin. Di sini halaman awal ketika kita sebagai admin. Nah, untuk menjadi admin itu kita daftarnya itu tetap pakai Google akun, tapi untuk mengubah menjadi admin itu harus diubah oleh pemilik servernya. Nah, tampilan admin di sini halamannya itu ada menunggu, diterima, ditolak. Oke, terus di sini tuh sebagai admin tuh bisa mengubah statusnya. Misalkan yang awal itu hijau, di situ ada requestan yang sudah diterima, terus yang kedua itu requestan yang ditolak, dan yang ketiga itu requestan yang menunggu. Artinya itu belum di ACC sama adminnya. Nah, ini adalah menu profile. Di sebelah kiri itu sebagai usernya, profil untuk user. Di sebelah kanan itu profil sebagai admin. Nah, database yang kita gunakan di sini itu database-nya menggunakan Firebase Firestore. Bahasa pemrograman yang digunakan itu Dart. Dan framework utamanya kita menggunakan Flutter. Nah, itulah presentasi dari proyek kami. Berikut ini akan kami tampilkan demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat. Saya di sini akan menjelaskan demo dari aplikasi Interator ini. Pertama kan kita masuk ke halaman login. Jadi dari halaman login ini kita harus masuk menggunakan akun Google. Jadi nggak perlu daftar-daftar lagi, semua langsung ada. Kita masuk, langsung terbuat akunnya. Di sini saya akan coba menggunakan akun yang benar-benar baru sebagai user. Di sini akan loading. Jadi dari sini kita membuat akun baru, belum ada detailnya. Jadi waktu pertama kita buat harus menggunakan harus mengisi data-data baru. Kita nggak bisa buat request baru tanpa mengisi profil kita. Kita bisa mengakses profil di sini. Kita bisa mengubah nama di sini, name, oh ya, di sini kalau misalkan kita masukin belum lengkap seperti ini, dia nggak bakal ada errornya. Setelah itu organisasi, contoh organisasi saya, selesai, dia akan muncul. Nah, dari sini baru kita bisa mendapatkan request baru kita udah otomatis, jadi nggak perlu ngisi nama lagi, siapa namanya,
kita bisa menyetel tanggalnya. Tanggal awal tuh selalu hari ini kita tidak bisa memilih tanggal-tanggal lalu, dan kita bisa memilih sampai 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, ibaratnya 1 semester. Ada kalau misalkan pengen minjem 1 semester seperti itu. Kita pengen minjem dari mulai tanggal 23. Nah, 23 di sini akan otomatis tertulis 23, dan kita tidak bisa memilih sebelumnya. Jadi awal itu akhir itu tidak bisa berkurang dari tanggal awal. Kita bisa memilih 2 hari. Waktu mulai, nah kalau waktu mulai di sini dibebaskan, nggak di restrict apakah waktu mulai itu lebih berkurang, itu tergantung dari penggunanya bagaimana, nanti bisa dijelaskan. Misalkan kita mulai pengen minjem dari jam 8 sampai pukul 12. Di sini udah disetting 24 jam, jadi kita nggak perlu pusing ini jam 12 siang atau jam 12 malam. Setelah itu baru kita bisa milih kelas. Kita juga bisa milih kelas. Kalau misalkan belum milih kelas itu biasa harusnya error. Sama kalau kita belum ngisi, kalau yang lainnya sudah ada di defaultnya, jadi kita harus milih kelas. Kita mengirim, nanti kita langsung masuk dapat 1. Statusnya masih menunggu. Di sini kita sudah bisa mengirim dan tinggal menunggu admin mengkonfirmasi. Untuk akun admin, kita masuk akun admin, tampilannya akan seperti ini. Ada 3 seperti yang dijelaskan tadi. Di sini ada menunggu, diterima, serta ditolak. Nah, kalau yang menunggu kita bisa mengubah apakah dia diterima atau tidak. Misal kita terima, maka dia langsung masuk ke diterima yang barusan kita buat tadi. Lalu untuk di sini tertulis di administrator. Jadi administrator di sini menunjukkan role-nya. Jadi waktu pertama kita login di sini, waktu kita memencet ini, terus saat memilih email kita langsung memberi menuju ke wrapper. Awalnya ini kita ke wrapper.dart. Nah, di sini pertama dicek usernya ada atau tidak. Kalau misalkan usernya lagi 0, kosong, maka dia akan mengirim ke autentikasi, yaitu halaman ini. Ini disebutnya, ini di source code-nya dinamakan dengan halaman autentikasi. Kalau misalkan sudah masuk, dia akan masuk ke misalkan pilih salah satu akun. Di sini dia akan ngecek role-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan footer builder. Kenapa footer builder? Footer builder ini hanya mengecek sekali saja dia mengecek. Nanti sudah didapat langsung menyesuaikan. Di sini ada role-nya mahasiswa. Kalau misalnya role-nya mahasiswa, my home. Kalau selain mahasiswa pasti admin. Setelah itu halaman dashboard utama itu adalah my home. Jadi my home ini di sini menjelaskan bagaimana halaman pertama itu dibuat. Halaman pertama dibuat dengan defaultnya itu halaman kosong dengan ada tab di bawahnya. Ini tab di bawahnya nih. Ini untuk dengan tab di bawah ada 2, request dan profile. Dari aplikasi juga terlihat. Nah, ini, yang ini dan yang ini. Ini adalah halaman utama. Dengan awalnya ini harusnya kosong. Mengapa kosong? Karena memang tidak dideterminasi apa ada halaman apa di atasnya. Tetapi karena defaultnya itu dia adalah request. Jadi pertama kan selected index. Jadi pertama ini select indexnya 0. Maka di tab option masuknya ke dashboard. Dashboard itu halaman pertama. Setelah itu baru kita dapat berpindah-pindah. Apakah kita mau pindah ke start profile atau ke halaman utama ini. Lalu untuk request tadi sudah dijelaskan, kalau misalkan dia gagal, kalau kosong dia gagal, kalau berhasil dia juga bisa diisi datanya. Jadi data itu memang penting, ini harus diisi terlebih dahulu. Karena mengapa data itu tersebut harus diisi terlebih dahulu? Karena saat request kita harus memasukkan nama peminjam, sedangkan nama peminjam didapatkan dari akun tadi, detail akun tadi. Lalu di sini ada tombol logout.
Untuk gambar di sini saya masih belum mengimplementasi karena belum sempat waktunya, jadi menggunakan gambar random dari satu situs. Jadi setiap kali aplikasi dibuka dan ditutup itu gambarnya akan berubah sesuai dengan apa loadnya waktu itu. Nah, kan gambarnya berubah. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, sekian dari demonstrasi dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.